Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Tidak kata yang paling utama dan yang pertama-tama kita ucapkan di pagi ini kita bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di pagi ini Allah masih membangunkan kita eh, dari tidur kita yang mudah-mudahan tidur kita juga membawa keberkahan karena diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenikmatan yang Allah berikan begitu banyak kepada kita dan tentu wajib kita syukuri karena Allah Subhanahu wa taala berfirman la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah maka kata Allah kami akan tambahkan nikmat itu. Dan ketika kita kufur terhadap nikmat maka sungguhnya azab Allah itu begitu besar, begitu sangat pedih. Jamaah yang dimuliakan Allah, tentu rasa syukur inilah yang membuat kita eh, saat ini masih beristiqamah dalam kebaikan ya. Istiqamah dalam kajian ilmu bersama guru-guru kita di MKI dan alhamdulillah tidak semua orang bisa merasakan kenikmatan untuk bermulazamah dengan majlis ilmu di tiap pagi dan tentu ini kesyukuran yang tiada taranya bagi kita. Allah gerakan hati kita untuk hadir dan juga mengajak teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita untuk juga hadir di majlis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang punya nilai kemanfaatan untuk orang lain karena disebutkan khairun nas anfa'un linnas, sebaik-baiknya manusia kata Rasulullah SAW adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Karena itulah saya secara pribadi juga tidak lupa untuk mengajak saudara-saudaraku, sahabatku MKI untuk juga mengajak teman-temannya, saudara-saudaranya untuk ikut dalam majlis ilmu ini. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW, kedua kita, teladan kita, imam kita, dan berbagai macam sisi kehidupan beliau yang sudah kita kaji dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dalam kehidupan kita dan tentu sirah atau kisah Nabi bersama para sahabatnya dan para istrinya. Mudah-mudahan tidak hanya letak berhenti di pengetahuan ya sebagai ilmu, tapi juga mudah-mudahan merasuk dalam jiwa kita dan menjadi kehidupan kita, eh, teladan kita, teladan mereka menjadi mm, perilaku kita sehari-hari, menjadi akhlak kita sehingga kita menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Dan sahabatku yang dimuliakan Allah, kita masih diingatkan oleh para guru kita tentu setiap pagi bahwa mari kita manfaatkan pagi ini dengan berbagai macam ibadah. Salah satunya saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan memanfaatkan pagi dengan sedekah di pagi hari dan ini menjadi bagian keistiqomahan kita, kebiasaan kita dalam menjalankan sunnah-sunnah dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan tentu tidak lama lagi ya kita akan berjumpa dengan satu bulan yang disebutkan dengan Syahrul Mubarak, yang di sana bulan yang diturunkannya Al-Quran, bulan di mana Allah membukakan pintu rahmat dalam sebuah hadis Nabi SAW yang sering kita dengar di mimbar-mimbar ketika Ramadan tiba, maka pintu kebaikan yaitu pintu surga dibuka lebar-lebar, kemudian pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu gitu ya. Ini hadis ya dari Nabi SAW, hadis sahih yang sering kita dengar dari para khotib, dari para ustadz untuk memotivasi kita memanfaatkan Ramadan ini menjadi bulan yang
kita bisa panen amal gitu ya. Karena ini bulan yang setiap kebaikan akan Allah lipat gandakan, setiap kebaikan Allah akan berikan pahala yang paling besar, dan inilah bulannya. Karena inilah tinggal beberapa hari lagi, seminggu lebih ya, kurang lebih. Kalau perhitungan hisab itu di hari Senin, kalau perhitungan ru'yat belum tentu, kita harus menunggu hasil ru'yat itu tuh, hasil sidang isbat dari MUI dan pemerintah. Kan itulah jamaah yang dimulakan Allah, masih ada beberapa hari lagi kita untuk mempersiapkan bekal ya, karena jangan sampai Ramadan lewat begitu saja, kemudian eh, apa sia-sia gitu ya. Seringkali para ulama, para khatib, para ustadz mengutip sebuah hadis Nabi yang juga sangat populer, eh, rubba min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atas. Ini sabda Rasulullah SAW yang sangat sering kita dengar. Betapa banyak orang yang puasa, laisa lahu min siyamihi, tidak ada baginya puasa kecuali ilal ju'al atas, kecuali rasa lapar dan rasa haus gitu ya. Karena itulah mudah-mudahan kita dari sekarang sudah mempersiapkan diri ya untuk menghadapi Ramadan ini dengan penuh kesungguhan. Karena itulah di hari ini Bang Haikal akan menyajikan insya Allah sebuah tema tentang keluarga Ramadan. Keluarga Ramadan adalah keluarga yang tentu begitu menantikan Ramadan, tidak hanya sang suami atau sang ayah, juga istri dan juga anak-anaknya tentunya yang begitu sangat merindukan hadirnya Ramadan. Alhamdulillah, Beh sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum, Beh. Sehat, Waalaikumsalam Beh. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Beh. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukurillah ala nikmatillah. Baik, ini insya Allah kita bahas tentang tema tentang keluarga Ramadan, Beh ya. Ini Iya, juga mengingatkan kita betapa Ramadan itu sangat dirindukan oleh kita semua tentunya, semua anggota keluarga di rumah ini, dan kenikmatan yang luar biasa, Beh. Kalau saya ingat dulu masa kecil ya, Beh ya. Ramadan itu begitu sangat dinanti dan senangnya luar biasa waktu kecil gitu ya. Kebersamaan iya, keluarga, kemudian makan bersama yang mungkin di hari-hari lain jarang dilakukan gitu. Masya Allah, tabarakallah ya. Itu sebuah pengalaman yang sangat indah ketika Ramadan. Dan mudah-mudahan juga ini kajian pagi ini mengingatkan kita untuk keindahan Ramadan dan kita harus manfaatkan. Silakan Beh, Fadhil Mashkur Beh. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil karim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau zaman dulu mau Ramadan itu kita seperti kedatangan tamu agung gitu. Zaman sekarang kita nggak ngelihat itu lagi. Zaman dulu kalau mau Ramadan, orang tua kita bersihin kabang-kabang, bersihin atap, kuras kolam, hordeng-hordeng pada diturunin, karpet-karpet pada dicuciin. Kita yang masih kecil suka nanya sama orang tua, kenapa ada apaan sih Mi? Kita belum tahu. Tapi jawabannya ada tamu, kata Umi kita gitu. Saya lagi pandang wajahnya tuh. Jangankan manusia yang hidup, yang sudah wafat pun ikut gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Orang yang tidak gembira datangnya bulan Ramadan, confirm kafir. Atau kalau nggak enak ngomong kafir, tidak beriman. Confirm. Confirm. Karena mustahil dia tidak gembira dengan ampunan yang datang. Mustahil dia tidak gembira. Mustahil. Dengan rahmat yang Allah siapkan. Mustahil.
dia tidak gembira dengan pembebasan dari api neraka, mustahil. Karena itu mustahil banget orang yang nggak gembira ketika Ramadan itu datang, mustahil. Karena itu saya bilang confirm tuh nggak beriman sama sekali orang yang aduh Ramadan lagi ya. Perasaan perasaan belum setahun gitu ya. Kayaknya dia mana gitu ya. Orang tua kita dulu sofa aja dicuci kalau mau Ramadan. Rumah aja dicat. Ini bukan soal mau lebaran. Nggak terlalu diperhatiin tuh biasa aja kalau lebaran. Tapi Ramadan di kampung-kampung, pengalaman saya di Palestina itu kalau mau Ramadan itu semua orang keluar tuh pasang lampu. Mereka kerjasama dari rumahnya dipasang lampu sampai masjid. Lampu kecil gitu tarik. Jadi menuju masjid itu terang gitu loh. Sekarang di Gaza apa yang dipasang? Astagfirullahaladzim. 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 Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau datang bulan Ramadan itu Nabi keluar rumah, Nabi mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke langit. Telah datang bulan Ramadan. Kita dulu di kampung-kampung suka menyampaikan pakai speaker. Seminggu sebelum Ramadan udah kita nyanyiin. Marhaban ya syahru Ramadan, marhaban syahru siyami, marhaban ya syahru Ramadan, marhaban syahru siyami. Selamat datang bulan puasa, selamat datang bulan Ramadan. Gitu ya, enak gitu ya. Namanya di kampung dulu ya. Tetapi hari ini kita nggak ngelihat suasana itu. Tidak ada upaya untuk itu. Gimana? Padahal ingat yang saya bilang, sukses gagalnya seseorang dalam kehidupan ini, saya ulangi, sukses gagalnya seseorang dalam kehidupan ini hanyalah tergantung dari satu bulan dia menghadapi Ramadan. Pegang baik-baik. Saya belum pernah dengar orang ngomong begini karena ini hasil kontemplasi, hasil review, ya, hasil review saya pribadi. Sekali lagi, sukses gagalnya seseorang dalam kehidupan ini, berhasil atau terpuruknya seseorang dalam kehidupan ini, profit atau lose-nya orang dalam bisnis ini, hanyalah bagaimana dia menyikapi Ramadan. Pegang baik-baik. Dalam arti orang yang sukses ibadah Ramadannya, dia akan sukses kehidupannya. Dalam arti bahwa ketika dia benar menyikapi Ramadan, maka benar pula dalam kehidupannya. Jadi sukses gagalnya kita itu setahun ke depan, perhatiin, bagaimana kita menyikapi Ramadan tahun ini. Gitu. Ramadan, Syawal, itu bulan pertama sebenarnya dalam kehidupan kalau saya ya. Karena startnya tuh di Syawal. Startnya tuh di Syawal. Karena kita baru saja ibadah Ramadan.
Karena itu Bapak Ibu sekalian, mumpung Ramadan belum sampai di kita, kalau orang tua kita dulu sampai kuras kolam, sofa-sofa dicuci, tikar-tikar, karpet-karpet dicuci, orang tua kita sampai milih-milih baju, mau kena itu dikeluarin yang bagus-bagus, bilangnya apaan? Buat Ramadan, bukan buat sholat Id. Ya. Jadi Ramadan tentu lebih mulia dan bulan yang penuh kemuliaan. Bulan yang sudah ada sejak Nabi Adam. Bulan yang kalau datang seluruh makhluk wajib puasa sebenarnya. Manusia maksudnya ya. Seluruh manusia maksudnya ya. Wajib puasa. Umat-umat terdahulu juga puasa. Dan puasanya sama di bulan Ramadan. Disebutkan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Gitu. Disebut Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan. Disebut. Ramadan itu disebut katanya. Dan ayat sebelumnya mengindikasikan, bukan mengindikasikan, menjelaskan dengan clear, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Gitu. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi sebelum kita pun diwajibkan. Gitu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Sekarang mau saya tantang Bapak Ibu sekalian. Punya rencana apa di bulan Ramadan? Satu hari satu juz, biasa. Tiap malam tahajud, terang aja, kan sahur. Banyak ke masjid yang orang laki. Iya jelas lah memang itikaf. Apa dong? Silahkan. Amal infirodi itu masing-masing. Tapi hadis pengantar yang Ustaz Khalid sampaikan di undangan, itu menggelitik saya untuk mengomentari. Dalam hadis sahih, riwayat Imam Ahmad dan Imam Nasai, Rasulullah bilang, telah datang kepada kamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan padamu puasa di dalamnya. Pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan para syaitan diikat, dan terdapat pada bulan ini malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak memperoleh kebaikan, maka dia tidak memperoleh apa-apa. Ya, inilah yang saya bilang barometer. Man sauma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa-siapa yang beriman kepada Allah, man man wahtisaban, man sauma ramadhana, sampai yang berpuasa di bulan Ramadan, wahtisaban, dan dia menghitung-hitung pahala. Jadi berharap pahala sama Allah itu bukan boleh lagi, kudu. Habis berharap sama siapa dong kalau bukan sama Allah? Gitu aja. Kita nggak boleh berharap sama manusia. Sama Allah mah wajib. Emang berharap sama siapa kalau bukan sama Allah? Gitu. Ya Allah, kalau bukan karena Engkau, kepada siapa lagi coba? Kalau bukan bantuan Engkau, bantuan siapa lagi coba? Kalau bukan pertolongan dari Engkau, pertolongan siapa lagi coba? Nggak mungkin. Kalau nggak minta sama Engkau, saya minta sama siapa lagi ya Allah? Gitu. Ya. Sahabat sekalian dimulakan Allah. Di situ ada kalimat Allah menutup pintu-pintu neraka. Iya. Nggak ada orang disiksa di bulan Ramadan. Allah membuka pintu-pintu surga. Iya. Allah kasih kesempatan
Apalagi yang wafat di bulan Ramadan. Syaitan diikat, nah ini perlu pengertian. Kalau pintu neraka ditutup, jelas itu. Kalau pintu surga dibuka, juga jelas begitu. Jangan bilang, ah masa, nggak baik begitu. Nabi dia bilang begitu, nggak usah mikir. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami sampaikan. Balighu ani walau ayah. Sampaikan langsung. Jangan pakai mikir-mikir. Syaitan diikat, iya. Lah itu masih ada pelacuran. Itu masih ada orang mabok. Itu masih ada kejahatan. Itu masih ada razia. Bahkan itu masih ada orang-orang yang tawuran. Itu masih ada. Transaksi jual beli haram. Itu masih ada semua. Lalu apa diikatnya? Ini kita jawab. Ya, setan yang diikat itu betul nggak mungkin Nabi salah. Setan yang dibelenggu itu dan akhirnya dia tidak bisa menggoda manusia. Betul nggak salah hadisnya. Tapi kenapa kejahatan itu ada? Saya bacakan beberapa hukum. Mana ya? Bismillah. Bismillah ke screenshot. Di sini. Wait, wait. Sebentar. Ya, perasaan saya save kemarin. Bagus banget hukum-hukum yang berlaku. Apa di recent? Di recent, di recent, di recent, di recent. Ya, bentar. Nggak ada. Ada. Ya, ternyata saving. Bukan print screen. Gini. Ini hukum yang sudah dibuktikan paling terkenal di dunia. Ya, seperti hukum Archimedes, apabila benda dimasukkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat tekanan seberat zat cair yang dipindahkan. Seperti hukum Newton, ya, setiap benda itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Dia akan bisa berubah bentuk saja. Hukum kekekalan energi. Ada juga hukum yang lain-lain. Saya mau sampaikan beberapa hukum ini. Pertama, yang sangat terkenal ya, ada 5 aja ya. Murphy's Law. Murphy's Law itu mengatakan semakin kamu takut akan terjadi sesuatu, semakin besar kemungkinan hal itu terjadi. Jadi semakin kita takut akan sesuatu, justru itu yang akan terjadi. Orang yang paling takut dengan setan, dia akan melihat setan. Padahal dalam halusinasinya dia. Orang yang berani berkata, mana setan nggak ada. Gitu, ya. Yang kedua, Kidlin Law. Kidlin Law bilang, jika kamu menuliskan suatu masalah dengan jelas dan spesifik, kamu sudah menyelesaikan separuh dari masalah itu. Makanya saya sering bilang, ayo tulis rencananya apa gitu loh. Tulis rencana kamu apa gitu. Yang ketiga, Gilbert Law, dia bilang apa? Saat kamu mengambil suatu tugas, menemukan cara terbaik untuk mencapai hasil yang kamu inginkan, selalu menjadi tanggung jawab kamu. Ya.
Ya, artinya ketika kita curahkan satu hari satu perhatian, maka itu akan menjadi tanggung jawab kita. Ya. 4. Wilson Law. Jika mengedepankan ilmu dan kecerdasan, uang akan terus berdatangan. Ini Wilson Law ini populer, gitu ya. Being in business is not about money, it's way to become who you are, katanya. Ya. Dan Falkland Law itu adalah jika kamu tidak perlu membuat keputusan tentang sesuatu, apa nih? Jangan putuskan. Jadi biarkan mengalir saja begitu. Nah, terakhir yang saya mau sampaikan biar sederet, biar sejajar dengan itu semua sebenarnya. The law of repetition, hukum pengulangan, Haikal's law. Kenapa saya katakan ini sebuah hukum? Ya, saya daftarkan secara internasional. Saya tulis bukunya dulu ya. The law of repetition itu apa? Apapun yang kau ulang-ulang dalam pikiranmu, itu akan menjelma. Gitu. Apapun yang kau pikirkan dalam pikiranmu itu akan menjelma. Law of repetition. Apa hubungannya Ustaz? Kalau kita lagi bahas setan dibelenggu kok dengerin. Begini. Karena orang itu sudah korupsi setiap hari. Tiap hari dia mikir, hari ini korupsi apa? Hari ini korupsi apa? Hari ini korupsi apa? Tiap hari. Ada kesempatan seperti ini, ambil. Ada kesempatan om gini, ambil. Ada tamu datang, palak. Maksudnya di kantor-kantor ada kan spesialis palak. Selalu saja seperti itu. Yang dipikirin itu adalah korupsi, 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 korupsi. 11 bulan dia lakukan itu, pada bulan Ramadan tidak perlu setan ganggu lagi. Karena dia telah melakukan itu secara ikhlas, sukarela, dan tanpa diganggu setan. Ada si kucing datang nyamperin biasa, mau lihat. Ya, dia kucingnya. Ini bang, ada yang mau lihat. Dia bang kucing itu. Ya. Ada hukum yang menyatakan demikian. Ada orang tiap hari dia mabok, tiap hari, ya, tiap hari dia harus kena minuman keras. Maka pada bulan Ramadan dia tuh udah mabok, nggak perlu diganggu setan. Kata setan nggak usah gue buang-buang energi lah. Jadi fitrah manusia akan hilang. Bulan Ramadan itu bulan pelatihan ibadah, bulan pelatihan ngomong bener, bulan nggak nyinyir gitu loh. Dan di bulan Ramadan, kecuali saya, Ramadan nggak Ramadan tetap dinyinyir, karena mereka senang menyinyir saya, karena saya doain yang nyinyir saya. Ya, bulan Ramadan itu akan berhenti semuanya. Bentar lagi minggu depan. Ya, karena itu Bapak Ibu sekalian, saya mengambil momentum di Ramadan ini dengan ceramah di mana-mana, memenuhi undangan dengan topik sama. Supaya bangsa ini segera maju ke depan tanpa tercipta kegaduhan-kegaduhan yang disebarkan oleh para elit. Saya mengatakan, dan juga kepada majelis keluarga Indonesia yang saya cintai ini, mulai hari ini tidak ada lagi 01, tidak ada lagi 02, tidak ada lagi 03. Yang ada hari ini adalah yuk 00, saling memaafkan untuk menuju Indonesia ke depan yang lebih baik bersama majelis keluarga Indonesia. Keren. Ya. Jadi teman-teman sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, hadis tadi tidak salah. Hadis itu ucapan Rasul. Nggak bisa salah. Kalau kita belum memahaminya, bukan hadisnya yang perlu dikoreksi. Pikiran kita dong yang mesti dikoreksi. Jadi syaitan diikat betul. Tapi karena manusia sudah terbiasa.
Tiap hari Anda lihat film porno. Tiap hari itu di TikTok, di mana ya, di Twitter, tiap hari. Begitu Ramadan apa yang terjadi? Ya udah biasa lah. Tiap hari Anda tuh menuliskan atau nyinyir atau ngatain. Begitu Ramadan apa yang terjadi? Ya tetaplah. Jadi karena udah 11 bulan dilatih bohong, maka 1 bulan itu nggak bakal bisa berhenti bohong. Dan syaitan, iblis, itu nggak perlu repot-repot lagi. Dia akan ganggu Anda dari tempat yang lain. Gitu. Jadi orang yang berteman dengan iblis, dengan syaitan, ketika Ramadan, setan tuh cukup bilang, bro, kata setan, gue pergi dulu ya, 1 bulan doang kok. Jangan lupa ya bro, yang udah gue ajarin selama 11 bulan ya bro. Gitu katanya. 11 bulan lo udah gue latih gimana caranya bohong, gimana cara korupsi. Masa lupa, masa bisa meninggalin itu cuma 1 bulan doang. 11 bulan udah gue latih lu, kata setan begitu. Maka ketika setan dibelenggu oleh Allah, tetap aja kayak gitu. Karena 11 bulan. Itulah yang sering sekali saya sampaikan di MKI. Yuk kita perbaiki diri dan keluarga. Yuk kita bangun pagi lalu zikir sama keluarga. Yuk dan lihat hasilnya. Rezeki yang tak putus-putus selalu ada. Suasana yang sakinah, mawaddah, warahmah selalu ada. Kemana ya anak kita belum pulang? Kalau orang lain udah pulang kita pasti berkata demikian. Bukan nggak percaya. Kenapa? Nggak enak rasanya di rumah nggak ada Aisyah gitu. Kemana tuh? Kemana? 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 Karena sakinah, mawaddah, warahmah ada pada dirinya. Dia pembawa sakinah, mawaddah, warahmah gitu. Saya paling keberatan mengizinkan istri saya pergi. Dan istri saya tahu soal itu. Maka kalau mau pergi, dia udah ngomong 3 hari yang lalu. Tanggal sekian ada arisan. Pergi sebentar nih, kata istri saya. Jangan lama-lama dong. Gitu saya bilang. Ah, kamu kan juga nggak ada. Pasti ada acara atau pergi atau keluar. Tapi kemanapun saya pergi, batin saya, jiwa saya itu di rumah. Saya bilang. Casingnya aja jalan kemana-mana. Sehingga suasana yang ada di rumah terbawa. Casingnya doang ini yang jalan, terbang, sono kemari, casingnya doang. Baiti tetap jannati. Fi qalbi. Gitu. Bapak Ibu kaget kalau saya tunjukin kamar saya segede apa. Bapak Ibu kaget. Ya, kalau saya tunjukin kamar saya tuh isinya apa. Perlu ditunjukin. Jangan ya. Malu ya. Malu ah. Kamar saya tuh gedenya tuh cuma 2,5 meter kali 1,5 meter. Serius. Itu kamar saya. Tidak ada kasur di dalamnya. Hanya ada karpet. Dan saya tidur setiap malam di situ. Kamar saya. 2,5 meter, 3 meter dah kali 1,5 meter. Itu kamar saya. Ya. Dengan karpet yang kecil, ukuran 2 kali 1, itu tempat tidur saya. Dengan 1 buah komputer, 1 bangku, dan 1 lemari yang kecil yang saya bikin segini, lemari yang kecil buat taruh-taruh. Itulah kamar saya. Tapi saya berani jamin, ya, saya berani jamin. Malu, saya berani jamin
itu lebih indah, lebih nyaman dari hotel bintang 5 sekalipun. Ya, apalagi kalau perginya 3 hari gitu ya. Pesawat Makassar kemarin kan, nginep gitu. Pas pulang gitu, aduh rindunya banget. Dan istri saya pasti itu siapin. Dibersihin karpetnya, taruh bantal 1 2 ya, kiri kanan bantalnya, sudut gitu. Dan itu seindah-indahnya tempat. Jadi malu kalau ingat-ingat. Nggak ada kasur. Nggak ada seperti yang Anda bayangkan gitu, kasur kali nggak ada. Ya. Dan beberapa buku yang saya lagi baca pasti saya bawa ke kamar. Baiti jannati, rumahku surgaku. Jadi orang yang setiap hari keluar, jalan, mall dan sebagainya, Ramadan menyiksa buat dia. Dia nggak bisa jalan, dia nggak bisa ke mall, dia nggak bisa shopping, dia nggak bisa jalan. Karena biasanya shopping, belanja identik dengan makan. Gitu. Ya. Aisyah membawa sakinah, mawaddah, warahmah tersendiri di rumah itu. Sehingga kalau dia pergi, dan saya ada di rumah, kayak apa tuh? Gak enak banget. Aliyah yang masih SMA, dia juga membawa sakinah, mawaddah, warahmah di rumah ini. Karena kalau dia sekolah, dia belum pulang, saya nanya terus, mana kau belum pulang? Kok belum pulang? Kok belum pulang? Kok belum pulang? Sampai mamanya bilang, ya Allah, entar juga pulang kali. Gitu. Anaknya ditanyain terus, kata istri saya. Kalau anaknya udah ada juga nggak diapa-apain. Yang penting ada, saya bilang gitu. Yang penting bisa menenteramkan hati. Gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, Ramadan harus mengembalikan itu semua. Caranya gimana? Satu, seperti orang sholat, sholat itu sebenarnya dimulai ketika wudhu. Karena di situ ada niat. Jadi kalau begitu Allah baru di situ doang nggak khusyuk. Sholat itu dimulai dari wudhu. Jadi begitu wudhu yang keingetan ya Allah Bismillah wudhu buat sholat. Khusyuk dimulai dari wudhu. Preparationnya tuh harus mulai dengan serius. Minggu depan sudah masuk Ramadan. Karena itu preparationnya mesti serius. Planningnya mesti serius. Orang dulu udah paling enak. Orang Ramadan itu seperti kedatangan tamu agung luar biasa. Ya. Seperti menghadapi seindah-indahnya tamu, maaf ya, gatal matanya. Sehingga begitu Ramadan tiba, betul sekali dia kedatangan tamu agung dan sang tamu tentu akan bahagia sekali karena diperlakukan dengan baik. Begitu. 6.15 silahkan Mas Kolis saya cukupkan supaya ada forum tanya jawab di 15 menit ke depan sebelum 6.30 kita tutup. Baik, Alhamdulillah, syukurlah. Ini pengalaman Babe yang luar biasa ya dengan Ramadan dan tentu jamaah semua juga dengan masing-masing keluarganya punya pengalaman yang indah dan bisa sharing di sini Be, ya, ngobrol ya tentang bagaimana indahnya Ramadan di masa lalu dan yang sampai juga saat ini eh, hilang keindahan itu ya. Tetap kita harus membangun keindahan itu karena berdasarkan tadi yang sudah diajak oleh Babe ya kita mari sama-sama mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik kita di tahun ini ya. Ya, Baik, silakan ada yang ingin sharing. Bu Nadia dari Bandung, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman Babeh juga mirip sama saya. Soalnya orang tua saya dulu kalau mau Ramadan kan bersih-bersih gitu.
Nah, ada juga yang suka basmiin cicak, itu udah bener apa belum, Beh? Kenapa? Ada yang suka basmiin cicak tuh kalau mau puasa dibasmi cicaknya dibuang-buangin gitu, itu udah bener belum, Beh? Baik. Ya, ya. Sama di Kampung Melayu di Tanah Abang juga kita begitu. Karena Ramadan makanannya lebih banyak dari biasanya untuk menghormati orang yang berpuasa dan berbuka, yang sahur. Makanan suka taruh di tujuh saji, cicak-cicak suka. Kan cicak kan jahat ya, kotor ya. Cicak itu mengandung bakteri yang luar biasa menjijikkan ya. Silakan di searching ya. Cicak itu suka menjilati makanan kita ya. Cicak itu suka menjilati minuman kita ya. Coba perhatikan ya di internet, perhatiin. Orang-orang yang melakukan penelitian soal itu. Dan akhirnya kita ketemu satu hadis di mana cicak itu memang sunnah untuk dibunuh. Gitu ya. Sunnah untuk dibunuh. Allah alam bisawab, kalau ada pendapat lain, tapi demikian yang saya tahu memang dari kecil diajarkan begitu. Dan ternyata memang ada hadis yang diperbolehkan atau sunnah bahkan membunuh cicak-cicak gitu ya. Silakan, betul udah betul lah, nggak ada masalah ya. Silakan, betul-betul saja. Jazakallahu khair, Bebe. Sama-sama Mbak Nadia, silakan. Baik, Bu. Silakan yang ingin sharing lagi. Atau ingin bertanya juga seputar persiapan kita menghadapi Ramadan ini. Nah, Ya. Karena Ramadan ini tentu ini ya, Be, ya. Kalau kita disebut dalam hadis Nabi, kita puasa, tapi kemudian ada banyak orang yang tidak dapat kepuasannya, hanya lapar dan dahaga iya. saja, Be, ya. Itu yang menjadi istilahnya panduan kita. Jangan sampai kita udah capek-capek puasa, eh, tiba-tiba Allah tidak memberikan, tiba-tiba ya apapun yang kita tidak dapatkan ya, yang seharusnya kita dapatkan kebaikan dari puasa itu malah justru tidak dapat. Itu memang menjadi sebuah musibah tentunya ya. Jangan sampai kita Wal gitu. Silakan ilaju. yang sharing pengalaman-pengalaman eh, jamaah mungkin yang dari kampung biasanya itu senang. Saya kalau Ramadan itu kan sering tidur itu di musola, Be, di langgar kalau dulu ya. 30 hari. Di langgar itu jadi kenikmatan tersendiri karena banyak semua teman-teman gitu ya, bermain tuh di masjid gitu ya. Dan pengalaman waktu kecil yang namanya Ramadan itu ya banyak makanan karena banyak orang bersedekah gitu, Be. Dan Iya. semua bersedekah tuh ke masjid gitu ya. Jadi ya anak-anak itu pada kumpulnya di masjid. Dan indahnya Ramadan itu masih kecil, orang-orang Kristen, orang-orang Cina itu ikutan gitu loh, ikut sahur, ikut main sama kita. Dekat rumah saya tuh, persis tetangga saya itu orang Cina, namanya Tommy, Romi, adiknya namanya Handi. Itu bulan puasa ikutan, ikutan, Sahur. ikutan pakai sarung, ikutan dilanggar. Itu kocak banget masih kecil. Jadi nggak ada gap gitu, seru gitu ya, kocak lah gitu ya. Ntar waktu Natalan juga suka kirimin kue gitu ya. Allahu Akbar. Jadi apa namanya, betul-betul betul-betul indah banget lah masa kecil begitu ya. Dan para pengusaha sebenarnya mau agamanya apapun itu girang banget sebenarnya kalau Ramadan, karena nggak ada penjualan di bulan Ramadan yang turun, nggak ada. Yakinlah, saya supplier Carrefour 7 tahun kok di Johnson di dua berlian, supply kit ya, Glade ya, itu supply saya 7 tahun kok. Saya lihat yang kagak ada hubungannya di Ramadan tetap aja naik. Ambipur naik, kalau kecap bango naik, iyalah orang banyak masak. Ya kan, kalau namanya madu korn biasa lah, biskuit, sirup naik, ya orang mau kasih hadiah Ramadan gitu ya, Lebaran. Tapi yang nggak ada hubungannya dengan Ramadan tetap naik. Dulu kit itu kan buat poles mobil, naik Ramadan. Grade pengharum ruangan, naik Ramadan. Saya perhatiin juga begitu yang lain. Bahkan cat aja naik di bulan Ramadan. Wallpaper naik di bulan Ramadan. Dia mau memperindah rumahnya. Jadi Ramadan itu betul-betul bulan yang diberkahi dan bulan berkah.
soal gajinya naik, biasa aja gitu ya, biasa aja, tidak sebesar konsumsinya. Artinya memang orang di Ramadan tuh berkahnya luar biasa. Di bulan Ramadan hari pertama dari tempat saya di Condet, ujung ke ujung setiap rumah tuh dagang. Dia keluarin meja, risol, bakwan, tahu, mie, sambal. Heran siapa yang beli nggak tahu, habis aja semuanya. Coba kalau kita telat, habis itu. Coba sekarang dia dagang, kagak bakal ada yang beli. Kok bisa begitu? Mau sama terlalu kan? Ini ada Coba. pertanyaan Beh dari Pak Suherman Bengkulu nih. Saya bacakan aja Beh ya. Assalamualaikum Beh. Di bulan Sya'ban ini kan banyak masyarakat yang melakukan syukuran ruahan nih. Bagaimana penjelasannya Beh? Ruahan itu. Baik, baik, baik. Memang Anda tidak akan menemukan hadis soal itu. Tetapi Anda menemukan kiasannya. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Siapa yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya di dalam masuk api neraka. Nah, ekspresi itu gitu loh. Jangan dibilang ruahan bid'ah. Jangan dibilang masang lampu bid'ah. Nabi nggak pernah lakukan itu. Iya. Jangan bilang cuci spray bid'ah. Jangan bilang mau kena dibersihin itu bid'ah. Itu ekspresif daripada menyambut Ramadan, termasuk di dalamnya ruahan. Termasuk di dalamnya batasin nisfu Sya'banan. Termasuk di dalamnya apa? Bikin perayaan penutupan pengajian. Nggak usah dihina. Mau Ramadan malah penutupan. Hah, ini dong majelis gue. Ramadan malah kita bikin syiar, malah kenceng pengajian, bukan ditutup. Orang ini kan error di otaknya gitu ya. Dia hina orang, dia besarkan dirinya. Ya di mata Allah bagaimana orang itu ya? Ya artinya tiap orang punya ekspresi bagaimana itu mewujudkan kegembiraan dalam bulan Ramadan. Perayaan nek tumpengan dipan bersama sih nggak masalah ya. Penutupan pengajian misalnya, biarin aja karena dia ustadznya juga mau fokus ibadah nonstop, ibadah infirodi gitu loh. Jangan dipermasalahin. Tiap orang ekspresif. Tiap orang ekspresif mau apa nggak ada masalah gitu aja pesan saya. Allah alam jawab, silakan. Saya teringat ini Beh kisah Imam Malik ya yang biasa ngajar hadis-hadis di dalam kitab Muwatta itu di tiap Ramadan itu malah ditutup deh ya. Imam Malik Iya, majelisnya karena memang fokus untuk tadi bulan Al-Quran, fokus dengan tadi ibadah iftirodi itu ya. iya. Orang kan perlu untuk refleksi, orang perlu kontemplasi, orang perlu menambah ilmunya dia sendiri dengan mentadaburi Al-Quran dengan clear by detail gitu loh. Apa yang Imam Syafi'i lakukan di bulan Ramadan coba? Imam Syafi'i begitu masuk bulan Ramadan, satu hari semalam, sholat sunnahnya doang Imam Syafi'i 100 rakaat. Iya kan? Nah kita aja bingung, mau 20 aja mikir-mikir, cari yang 8 ah. Jangan dong, cari yang 8 ah gitu. Saya tidak dalam membahas 8 lebih baik, 20 lebih baik, tidak ya. Saya lagi membahas tentang giatnya orang beribadah di bulan Ramadan. Jangan sok tahu ya di bulan Ramadan. Yang afdol tuh 8. Mekah tuh sampai sekarang 20 loh. Terus yang afdol tuh 20. Nabi 8 loh. Bingung kan? Yang afdol itu apa namanya, karena kita orang awam, kita nggak mengerti hadis. Imam Syafi'i pasti lebih menguasai hadis. Imam Syafi'i 100 rakaat per hari. Tiap malam bulan Ramadan itu seharian ya. Itu sholat sunnahnya doang 100 rakaat. Jadi gimana dong? Jadi Imam Syafi'i melanggar gitu? Nggak bisa Anda katakan itu. Ya, tergantung kesempatan dan kemauan serta keikhlasan kita serta pengetahuan kita. Umar bin Khattab itu 20. Dan beliaulah yang pertama kali menetapkan
Sementara Nabi 3 hari pertama ya 8. Terus apakah Anda bisa mengatakan Umar itu melanggar Rasulullah? Ya kagak dong. Apakah ada orang berani bilang-bilang, hai Umar Anda bid'ah karena Nabi nggak bikin gitu? Mana berani. Jadi janganlah menuduh saudaramu ya. Eh, mau 8 fodol, pahalanya bagus, bacaannya. Mau 20 cakep, silahkan. Allah fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, pasti dibalas oleh Allah. Mau kalau imam itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz 36 36 ya. Umar bin Abdul Aziz 36 rakaat baru selesai itu. Boleh. Imam Syafi'i 100. Ya silahkan mau pilih yang mana. Jadi kalau di masjid 8 nambah di rumah ya, Be ya. Banyak dibanyakin ya, Be ya. Ya, aduh capek dengkulnya sakit kata Bu Ermi. Bu Ermi sih kuat ya. Olahraga terus. Aduh, dengkulnya sakit. Udahlah, udah. Sholat duduk aja. Sholat duduk aja. Yang penting berlama-lama sujud dengan Allah di bulan Ramadan, itulah keindahan yang tiada tara. Sedekat-dekatnya makhluk dalam hadis qudsi ya yang menceritakan tentang Nabi Musa, sedekat-dekatnya makhluk dengan Khalik ketika dia sujud di bulan Ramadan. Nah, Imam Syafi'i itu memahami itu sehingga dia berpikir saya masih banyak sujud karena itulah sedekat-dekatnya. Dekat sama Allah tuh enak banget, tentram banget hatinya dan seterusnya. Baik, kalau nggak ada kita Be, tutup. boleh bertanya satu nggak, Be? Silakan Bu Enggak, Elvi ini dari Australia, Be. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Be. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini, Be, kalau sholat taraweh, kalau di masjid itu kan langsung di sholat witirnya. Terus nanti kalau kita mau nambah sholat sunnah lagi di rumah, boleh nggak, Sok, Be? Karena kan sholat witirnya udah dilakukan di masjid. Sholat witir 1 hari semalam mau 3 kali boleh. Saya pernah ya di hadis cerita Abu Bakar Siddiq juga sholat witirnya diulang lagi. Ya kalau jadi Abu Bakar Siddiq habis sholat isya, sholat ba'diyah, beliau sholat witir. Kan witir itu perintah Nabi jadikanlah witir sebagai penutup sholat gitu loh. Bukan berarti barang siapa yang sudah witir tidak boleh sholat lagi baginya. Kan nggak begitu. Gitu. Cara menyikapinya kalau Abu Bakar Siddiq habis sholat isya ya ba'diyah kemudian witir kemudian pulang. Kenapa Abu Bakar lakukan itu? Kalau dalam perjalanan meninggal gimana? Udah menutup sholat dengan witir. Kalau tahajudnya bablas gimana? Udah menutup sholat dengan witir. Gitu kata Abu Bakar. Sementara Umar bin Khattab habis sholat isya, ba'diyah, dia pulang. Dia tahajud dulu, baru witir, baru nunggu waktu subuh. Gitu. Ibu mau yang mana? Dua-duanya nggak apa-apa. Saya pernah satu ketika diundang oleh seorang di Hang Tuah. Ya. Saya sholat, suruh mimpin, saya mimpin sholat, dan karena itu keluarga itu maunya 8, kemudian witir. Udah selesai kan? Udah. Sampai di rumah, ternyata anak-anak saya belum selesai terawihnya, Bu. Bapak pulang. Imamin dong. Oke, saya imamin tuh. Walaupun cuma dapat 2 kali salam. Karena mereka 20 di rumah, tinggal 2 kali salam, saya imamin. Kalau tadi udah selesai. Udah 8 dan witir. Saya sholat sama anak-anak. Assalamualaikum. Udah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Udah. Pas kalian witir, Pak. Oke, saya witir, Bu. Allahu Akbar. Witir. Oh, boleh lebih dari satu kali ya, Be? Boleh. Saya witir sebagai penutup. Boleh. Ternyata malam-malam saya bangun tahajud, Bu. Begitu bangun tahajud, masih ada waktu, maka saya tutup lagi dengan witir. Boleh, nggak ada masalah. Ya, boleh, silakan. Selama ini katanya saya lakukan nggak witir di masjid, terus saya witirnya di rumah. Boleh. Umat Islam kan begitu saya bilang tadi.
Iya, oh boleh 2 kali 3 kali ya Beh. Iya. Jazakallah khairan Mbak Beh. Sama-sama. Terima kasih Be, Alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan nih sharing ilmu persiapan Ramadan kita ya, Ramadan terbaik insya Allah di tahun ini, di tahun Hijriah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kita di Ramadan, karena doa para ulama selalu mengatakan Allahumma balik dari Ramadan ya Be ya. Ya Allah, Allahumma barik sampaikan japa ya. Syaban, balighna Ramadan. Barik lana fi japa Syaban, wa Iya. balighna Ramadan gitu. Iya. Ada juga doa yang disebutkan juga oleh para sahabat yang biasa dibacakan, Allahumma salimni ila Ramadan gitu ya. Wa salim lana wa salim li Ramadan, itu juga banyak wa tasalamhu minhu mutaqabbala gitu ya. Dan itu banyak sekali doa-doa, silakan. Yang penting kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jumpakan kita semua dengan Ramadan, bulan yang Syahrul Mubarak. Ya mau Sampai kita sia-siakan waktu yang mudah-mudahan, mungkin saja ini adalah Ramadan terakhir kita, yang sampai kemudian kita melewatkan untuk memperbanyak amal kebaikan, amal soleh, ibadah yang maksimal, baca Quran mungkin bisa khatam berkali jujud dengan tambahan tadaburnya gitu ya. Dan Alhamdulillah deh, kita di MKI tetap ngajak kajian di pagi hari bersama guru-guru kita seperti biasa, dengan tema-tema yang mudah-mudahan juga selalu akan dikaitkan dengan Ramadan untuk mempersiapkan kita semua ya, di Ramadan ini menjadi lebih baik lagi. Dan di sore hari kita ada tadarus juga Beh dengan para guru kita deh. Kalau Babe kan sibuk banget nih kalau di sore hari. Aduh. Ada tadarus dengan tuan guru, dengan Ustaz Dodi juga gitu ya, bergantian di sore hari menjelang buka puasa Beh. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ridho dengan semua ikhtiar kita. Dan Amin. doakan kami juga di pengurus MKI, mudah-mudahan Allah juga istiqomahkan kami gitu ya untuk terus memperbaiki, mengembangkan dakwah ini. Mudah-mudahan dakwah ini juga bermanfaat untuk semuanya ya, tidak hanya untuk kami semua tapi juga untuk jamaah MKI. Dan juga silakan ajak semua nih jamaah untuk terus bisa menghadiri kajian-kajian dari MKI, dan ini menjadi sebuah kebaikan untuk kita semua. Mungkin bisa di doa terakhir Beh, mudah-mudahan Baik. memudahkan kita untuk Ya, walikulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila barik lana ya Rabb fi Rajab wa Sya'ban. Barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ala zini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah, ma bihaqqil Fatihah, bi karamatil Fatihah, bi sirril Fatihah, bil mu'jizil Fatihah, iftah lana bab khair wa ja'alna min ahlil khair. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala tabi'in Ibrahim wa muslimin wa makana min musyrikin. Wa sallallahu ala khairi sayyidina Muhammad subhanakallah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah yang Allah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا